Ya, baik, kita akan lanjut pada materi berikutnya yaitu program linier ya. Perhatikan di sini soalnya ya. Seorang penjahit memiliki persediaan 20 meter kain polos dan 20 meter kain bergaris. Digunakan untuk membuat dua jenis pakaian, yaitu pakaian model 1 yang memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Sedangkan pakaian model 2 memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Ya, pakaian model 1 dijual dengan harga 150.000 per potong dan pakaian model 2 dijual dengan harga 100.000 per potong. Jika banyaknya pakaian model 1 yang akan dibuat adalah X buah dan pakaian model 2 sebanyak Y buah, maka fungsi kendala atau model ketidaksamaan dari persoalan di atas adalah, nah perhatikan nih ya, ini sangat mudah sekali karena di sini sudah dituliskan bahwa untuk pakaian model 1 ini adalah X ya. Kemudian pakaian model 2 ini adalah Y. Ya, ini memudahkan kalian dalam menjawab soal seperti ini ya. Perhatikan penjahit di sini memiliki kendala terkait dengan persediaan kain ya. Kainnya ada kain polos dan ada kain bergaris ya. Jadi yang pertama di sini yang kita lihat adalah kain polosnya ya. Kain polos di sini adanya 20 meter. Nah, sekarang kalian garis biar memudahkan, kalian garis yang polos-polos nih, kain polos. Kemudian di sini ada kain polos juga, di sini juga ada kain polos ya. Nah, tadi untuk model 1 ini adalah X, model 2 adalah Y. Jadi di sini 1 meter kain polos ya, berarti ini 1 X. Kemudian di sini 2 meter kain polos berarti 2 Y ya. Kemudian untuk tandanya sendiri, tanda ketidaksamaannya, perhatikan karena di sini persediaannya adalah 20 meter, berarti penggunaannya harus kurang dari atau sama dengan 20 meter ya. Nah, angka 1 di sini 1 kali X cukup ditulis X. Jadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Ini untuk kain polos ya. Kemudian yang kedua adalah kain bergaris. Nah, untuk kain bergaris kita lihat persediaannya juga sama 20 meter kain bergaris ya. Di sini ada 20 meter. Perhatikan di sini untuk model 1 perlu 3 meter kain bergaris. Berarti di sini adalah 3X. Pakaian model 2 butuh 1 meter kain bergaris. Berarti 1Y. Nah, untuk tandanya juga sama, kurang dari sama dengan 20 ya. Di sini 3X ya, 1 kali Y cukup ditulis Y ya. Nah, jadi kita sudah bisa membuat fungsi kendalanya. Jadi fungsi kendalanya yang pertama ini tadi ya, X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Kemudian ini yang keduanya 3X plus Y kurang dari sama dengan 20. Nah, jangan lupa karena X dan Y di sini menyatakan jumlah ya, jumlah model bajunya tadi, maka X-nya tentunya lebih dari sama dengan 0, demikian juga Y-nya. Y-nya lebih dari sama dengan 0 ya. Inilah yang dimaksud dengan fungsi kendala ya. Kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada soal matrik ya. Di sini ada persamaan matrik A tambah B sama dengan I, di mana I-nya adalah matrik identitas berordo 2 ya. Diketahui A-nya 4X, 2Y, Z, min 2, B-nya 2Z, 4, 3Y, 3 ya. Ditanya nilai X kali Y kali Z. Nah, kita tulis dulu persamaannya. A tambah B sama dengan I. Kita tulis A-nya 4X ya, mohon maaf. Ya, 4X di bawahnya 2, sebentar ya, di bawahnya di sini 2Y, kemudian di sini Z, kemudian di sini min 2 ya. Ini untuk A-nya, kemudian ditambah, kita sesuaikan dengan persamaannya ya, B-nya 2Z, 3Y, 4, 3
ya sama dengan matrik I. Nah, matrik identitas ya ordo 2 berarti 1 0 0 1. Nah, sekarang kita tinggal lihat disesuaikan posisinya ya. Nah, untuk persamaannya ini kita sesuaikan posisinya ya, karena yang namanya persamaan berarti elemen yang seletak nilainya sama ya. Perhatikan di sini 4x seletak dengan 2z seletak dengan 1. Berarti di sini 4x plus 2z sama dengan 1 ya. Kemudian yang kedua, z ditambah 3y sama dengan 0 ya. Z ditambah 3y sama dengan 0. Kemudian di sini ada 2y ditambah 4 sama dengan 0. 2y tambah 4 sama dengan 0. Nah, dari sini nih, ini bisa langsung dicari y-nya ya. Kalau yang tadi masih belum bisa karena sama-sama mengandung variabel. Kalau di sini variabelnya hanya 1, 2y tambah 4 sama dengan 0, berarti bisa kita hitung y-nya di sini 2y, 4 pindah jadi min 4, berarti y-nya min 4 dibagi 2 hasilnya min 2 ya. Kemudian dari y min 2 ini kita bisa mencari nilai z-nya nih ya. Kita cari nilai z-nya karena di sini ada y ya. Kita masukkan y-nya diganti dengan min 2. Berarti z-nya ini 3 kali min 2 min 6 sama dengan 0, berarti z-nya min 6 pindah jadi 6 ya. Kemudian kita bisa hitung nilai x-nya nih ya. Tadi 4x plus 2z sama dengan 1 ya. 4x 2, z-nya 6 ya. 4x 2 kali 6 12, berarti 4x sama dengan 1 kurang 12, hasilnya 11, berarti x-nya 11/4. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Yang ditanya adalah nilai x, y, dan z. Nilai x kali y kali z ya. Kita sudah dapat x-nya 11/4, y-nya min 2, z-nya 6 ya. Tinggal kita masukkan nilai x kali y kali z. X-nya 11/4. Oh, mohon maaf, ini min ya. Min 11/4 ya. Ini ada minnya. Lupa saya tadi. Ini min 11/4. Y-nya min 2. Kemudian z-nya 6 ya. Nah, kita tinggal selesaikan. Ini 2 dibagi 4 berarti masih sisa 2 ya. Kemudian di sini 6 bagi 2 berarti sini sisa 3. Jadi min kali min plus 11 kali 3 berarti 33 ya. Jadi di sini nilai x kali y kali z adalah 33 ya. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya, masih matrik di sini ya. Ada 2 buah matrik ya, matrik P dan matrik Q. Di sini persamaannya R sama dengan Q dikurang transpos dari matrik P ya. Kita tulis matriknya. Q-nya di sini 2 min 7 87 dikurang transpos dari P. Nah, ini kita transpos dulu P-nya nih ya. Kalau transpos masih ingat ya, baris ini jadi kolom, berarti 54 ya. Ini min 32 min 32. Nah, tinggal kita kurang yang seletak 2 kurang 5. 2 kurang 5 berarti min 3. Min 7 dikurang min 3. Min kali min plus. Min 7 tambah 3 berarti hasilnya min 4. 8 kurang 4, 4. 7 kurang 2, 5 ya. Ini adalah matrik R. Nah, yang ditanya adalah inverse matrik R ya. Berarti inverse dari matrik R. Masih ingat untuk rumus inverse ya. Misalkan ada matrik A, B, C, D, maka inverse dari matrik A itu sama dengan 1 per determinan. Nah, determinannya di sini tinggal kita kali A kali D ya, diagonal utamanya dikurang B kali C ya. Nah, dikali dengan adjoinnya. Adjoin dari matrik A ini tinggal kita tukar posisi A dan D
di sini D, di sini A, kemudian untuk B dan C-nya tandanya berlawanan. Jadi min B, min C. Ini adalah rumus dari inverse matriks A. Nah, kembali ke matriks R, kita akan mencari inverse dari matriks R yang sudah kita peroleh. Ya, berarti di sini 1 per determinan, ini determinannya min 3 kali 5 ya. Min 3 kali 5 dikurang 4 kali min 4. 4 kali min 4. Nah, dikali adjoinnya mengikuti rumus ini tadi. Jadi min 3 dengan 5 kita tukar posisinya, berarti di sini 5, di sini min 3. Kemudian ini tandanya berlawanan ya. Ini min 4 berarti di sini jadinya 4. Ini 4 berarti di sini jadinya min 4. Nah, kita hitung hasilnya. Min 3 kali 5 di sini adalah min 15 ya. Ini min kali min plus 16. Ini tetap 5, 4, min 4, min 3 ya. Min 15 tambah 1 hasilnya 1 ya. Nah, 5, 4, min 3, min 5, 4, min 4, min 3 ya. Karena ini 1 bagi 1, 1. Nah, karena dikali 1 maka tetap ya. Jadinya 5, 4, min 4, min 3. Nah, ini adalah inverse dari matriks R. Nah, sekarang kita masuk ke materi barisan dan deret aritmatika. Ya, masih ingat untuk rumus suku ke N ya. Untuk barisan atau deret aritmatika itu rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ya, ini yang akan dipakai ya. Nah, sekarang kita perhatikan yang diketahui di sini adalah suku ketiganya adalah 12. Berarti U3. Ya, mengikuti di sini berarti untuk U3 adalah A ditambah 3 kurang 1 berarti 2A ditambah 2B ya. Ini N kurang 1. Di sini N-nya 3 berarti 3 kurang 1 2 ya. Jadi A tambah 2B. Nilainya adalah 12 ya. Kemudian jumlah suku kelima dan suku ke-9. Berarti di sini U5 ditambah U9. U5 berarti rumusnya A tambah 4B. Kalau U9 A tambah 8B. Hasilnya 48 ya. Dari sini bisa diperoleh A tambah A 2A, 4B tambah 8B 12B ya, sama dengan 48. Nah, dari sini kalau mau disederhanakan boleh ya. Ini kalau mau disederhanakan kita bagi 2 ya. 2A bagi 2, di sini nilainya A. 12 bagi 2 6B. 48 bagi 2 24 ya. Ini tadi persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, persamaan 1 dan 2 kita gabung ya. Ini persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya A ditambah 2B sama dengan 12. Persamaan 2-nya A ditambah 6B sama dengan 24 ya. Nah, di sini yang ditanya adalah nilai suku pertama ya. Suku pertama berarti A-nya ya, nilai A-nya. Nah, karena kita mau mencari A-nya, berarti kita mengeliminasi B-nya ya. Di sini B-nya 2, yang bawahnya 6 ya. KPK 2 dan 6 tuh 12 ya. 6 ya, mohon maaf, KPK 2 dan 6 tuh 6 ya. Nah, jadi di sini kita bisa menjadikan 2-nya menjadi 6. Nah, supaya 2-nya jadi 6 berarti yang atas kita kali 3, yang bawah karena sudah 6 cukup dikali 1. Hasilnya dikali 3 berarti 3A ditambah 6B 36 ya. 12 kali 3 36. Yang bawah karena dikali 1 tetap 6B sama dengan 24 ya. Karena tandanya sama berarti dikurang. 3A kurang A hasilnya adalah 2A. 36 kurang 24 hasilnya adalah 12. Berarti A-nya 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Ya, jadi untuk nilai A-nya adalah 6 ya. Nah, sekarang
kita lanjut ke soal berikutnya, masih barisan dan deret aritmatika ya. Di sini suatu deret aritmatika diketahui suku keduanya 6, suku kedelapannya 18 ya. Diminta mencari jumlah 20 suku pertama deret tersebut. Ya, sama seperti tadi, di sini suku kedua berarti U2. U2 rumusnya A tambah B ya. Hasilnya 6. Suku ke-8 berarti U8. A tambah 7B berarti ya sama dengan 18 ya. Nah, karena di sini A-nya sudah sama, tinggal kita eliminasi ya. Langsung bisa dieliminasi untuk mencari B-nya. Untuk B-nya, B dikurang 7B, di sini min 6B. 6 dikurang 18 hasilnya min 12. Berarti B-nya min 12 bagi min 6 hasilnya adalah 2. Nah, baru kita cari A-nya. A tambah B sama dengan 6. Ini ya menggunakan persamaan yang pertama ya. A ditambah B-nya 2 sama dengan 6. Berarti A 6 kurang 2 hasilnya adalah 4 ya. Nah, diminta di sini adalah jumlah 20 suku pertama. Berarti S 20. Rumus Sn N per 2, 2A ditambah N kurang 1 kali B. Tinggal kita masukkan saja S20 berarti 20 bagi 2, 2 kali A, A-nya 4 ya, N kurang 1, N-nya tadi 20 berarti kurang 1 berarti 19 ya. 19 kali B, B-nya 2 ya. Nah, untuk memudahkan ini bisa kita coret ya. Ini sama-sama ada 2 di sini. Nih, 2, ini dicoret dua-duanya ya. Tapi ini harus dua-duanya dicoret ya, jangan hanya salah satu ya. Kalau mau mencoret itu di sini juga dicoret, di sini juga dicoret. Jangan hanya salah satu. Atau kalau mau dihitung manual bisa dihitung saja nanti ya. 2 kali 4 itu 8, 19 kali 2 berarti 38. Nanti 8 ditambah 38 ya kali 20 baru bagi 2 ya. Nah, di sini biar praktis saja. Jadi Ibu tadi langsung coret. Jadi 20 sini 4 tambah 19 ya. 4 tambah 19 itu adalah 23 ya. 23 kali 2 46, 460 berarti untuk jumlah 20 suku pertama ya. Nah, sekarang kita lanjut ke barisan dan deret geometri ya. Nah, di sini diketahui barisan geometri dengan suku kedua 6, suku kelima 162. Diminta mencari suku ke-7 ya. Jadi untuk barisan geometri, rumus suku ke N-nya adalah UN AR pangkat N min 1 ya. Untuk suku kedua berarti U2 A R N-nya 2 ya, 2 kurang 1 berarti 1. Hasilnya adalah 6. Jadi AR sama dengan 6. Nah, ya. Kemudian suku kelima berarti U5. Suku kelima 100 mohon maaf, suku kelima rumusnya AR pangkat 5 kurang 1 berarti 4. Ya, 162 ya. Nah, di sini bisa kita bandingkan dengan U2-nya ya. Nah, jadi di sini AR pangkat 4 sama dengan 162, kemudian AR pangkat 1 sama dengan 6. Ini kalau kita bagi ya, A bagi A habis, R pangkat 4 bagi R itu R pangkat 3 ya. 162 itu kita bagi 6. Ya, 162 dibagi 6 itu hasilnya adalah 27 ya. Nah, 27 ini sama dengan 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 kan 27 ya. Nah, berarti di sini untuk pangkatnya sudah sama, berarti untuk R-nya ini sama dengan 3 ya. Jadi R-nya sama dengan 3. Nah, diminta mencari suku ke-7. Suku ke-7 berarti U7. U7 rumusnya AR pangkat 6.
Nah, kita masukkan, oh ini A-nya belum ketemu ya. Kita cari lagi A-nya, tadi sudah ketemu, R-nya 3. Nah, di sini A kali R sama dengan 6. Ini yang suku kedua tadi ya. Jadi kita bisa masukkan R-nya 3. Berarti A-nya 6 bagi 3. Hasilnya adalah 2. Nah, tinggal kita masukkan A-nya 2. Nih ya, A-nya 2, kemudian R-nya 3. 3 pangkat 6. Berarti 2 ya. 3 pangkat 6 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali. Ya, hasilnya adalah 729 ya. Kemudian kita kali dengan 2, hasilnya adalah 1458 ya. Inilah suku ketujuhnya ya. Sekarang kita lanjut ke limit fungsi aljabar. Di sini diberikan nilai soal limit X mendekati 2 untuk X kuadrat min 3X ya. Ini mudah sekali, kita bisa gunakan cara substitusi langsung. Tinggal kita ganti nilai X-nya dengan 2 ya, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4 ya, 3 kali 2 hasilnya 6. 4 kurang 6 hasilnya min 2 ya. Kemudian lanjut lagi turunan. Nah, di sini turunan fungsi aljabar. Di sini diketahui fx sama dengan min 3x kuadrat tambah 10. Ya, jika f aksen x adalah turunan pertama dari fx, maka f aksen x-nya sama dengan apa ya? Masih ingat untuk rumus turunan ya. Jadi kalau misalkan ada ax pangkat n, maka turunannya adalah tinggal kita kali nih. N kali ax n dikurang 1 ya. Jadi kalau di sini ini turunannya ya, min 3x kuadrat berarti turunannya tinggal kita kali ya, 2 kali min 3x, 2 kurang 1. 2 kurang 1 berarti 1 ya. Kemudian untuk konstanta turunannya 0 ya. Jadi langsung aja 0 di sini. Hasilnya berarti 2 kali min 3 min 6, berarti min 6x ya. Ini adalah turunannya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau tadi turunan, ini adalah integral. Nah, kalau integral sendiri rumusnya misalkan ax pangkat n dx, maka turunannya adalah a n plus 1 x n plus 1 plus c ya. Nah, sekarang kita lihat yang di sini 5x pangkat 2 berarti 5, bawahnya 2 tambah 1 x 2 tambah 1, kemudian min 8 ya. X nya di sini pangkat 1 berarti 1 tambah 1 x 1 tambah 1. Nah, kemudian kalau tidak ada x nya, konstanta tinggal ditambah x, jadi 25x ditambah c. Nah, tinggal diselesaikan nih. 5 2 tambah 1 3, 5 per 3 x pangkat 3, ini 8 per 2 x pangkat 2 min 25x plus c. Kalau disederhanakan 5 per 3 x pangkat 3, ini 8 bagi 2 4, 25x plus c. Inilah integralnya. Nah, sekarang nih materi statistika ya. Diminta mencari modus dari data yang ada pada tabel berikut ini ya. Perhatikan di sini untuk modus sendiri ini adalah nilai yang sering muncul. Dia ditandai dengan frekuensi paling tinggi ya. Perhatikan di sini frekuensi paling tinggi adalah 18. Jadi ini adalah kelas modusnya ya. Dari sini yang kita ambil nih. Ini datanya ya. Jangan lupa lingkari ke atas, lingkari ke bawah. Yang ke atas ini nanti D1-nya, yang ke bawah ini adalah D2-nya ya. Jadi dari sini kita peroleh untuk L-nya, L ini tepi bawah, lihat ujungnya ya. 12 dikurang 0,5 berarti 11,5. Kemudian D1 ini adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelum, berarti 18 dikurang 8 ini adalah 10. Kemudian D2 dengan sesudah selisihnya 18 kurang 3 ini 15. Kemudian C panjang kelasnya ya,
bisa dihitung angka dari 12 ke 16. 12, 13, 14, 15, 16 ya. Panjang kelasnya adalah 5. Nah, tinggal masukkan rumus modus. MO sama dengan L tambah D1 tambah D2 kali C ya. L-nya tadi 11,5, D1-nya 10, D2-nya 15, C-nya 5 ya, tinggal diselesaikan. 11,5 ini 10 tambah 15 25 kali 5 ya. 11,5 tambah 10 nih 25 bagi 5 dapat 5 ya. 10/5. Nah, di sini berarti 11,5, 10 bagi 5 2. Nah, hasilnya ditambah 11,5 ditambah 2 berarti 13,5 ya. Inilah modus dari data yang ada. Nah, sekarang lanjut lagi. Di sini diminta mencari median ya. Datanya masih sama, kita diminta mencari median. Ingat, kalau median sendiri adalah nilai tengah ya. Berarti kita harus mencari dulu totalnya nih ya. Jumlahnya di sini harus kita ketahui dulu ya. Kita lihat di sini untuk frekuensinya 6 ditambah 8 ditambah 18 tambah 3 tambah 9. Hasilnya adalah 44. Nah, totalnya 44. Nah, untuk median sendiri dia terletak ya pada data ke n/2 ya, atau setengah n ya. Datanya 44, berarti di sini data ke 44 bagi 2 berarti sama dengan data ke 22 ya, data ke 22. Nah, di sini kita cari dulu FK-nya ya. FK di sini tinggal kita tambah-tambah ya. 6 tambah 18 14 ya. 14 ditambah 18 hasilnya adalah 32 tambah 3 berarti 35 tambah 9 44. Nah, di mana posisi 22? Nah, posisi 22 letaknya di 32 ya. Di sini ya letaknya ya. Ini adalah kelas mediannya ya, karena 22 masuk di 32. Nah, sekarang tinggal kita ambil datanya ya. Datanya yang pertama kita butuhkan L ya, karena sama dengan yang tadi ya, jadi hampir sama saja. Di sini L-nya 12 dikurang 0,5 berarti 11,5. Kemudian yang diperlukan lagi adalah frekuensinya 18. Kemudian FK sebelum ya. FK sebelum berarti yang di atasnya ya, 8. Kemudian C-nya sama, C-nya 5 ya. Nah, tadi untuk setengah n-nya 22 ya. Tinggal kita masukkan rumus median L tambah setengah n kurang FK sebelum dibagi F kali C ya. L-nya 11,5, setengah n-nya 22, FK sebelumnya 8, kemudian F-nya 18 kali C-nya 5. Nah, tinggal kita hitung nih ya. 11,5 ditambah 22 dikurang 8 ya, hasilnya 14. Boleh langsung kita kali 5 ya. 14 hasilnya dikali 5 70 ya di sini. Jadi tadi ini 22 kurang 8 14 kali 5 70. 70 dibagi 18. 11,5 ditambah 70 dibagi 18 itu hasilnya adalah 3,89. Nah, ditambah 11,5 berarti hasilnya adalah 15,389 ya, tergantung berapa digit kita mau ya. Misalkan 2 digit saja berarti 39. 1539 ya. Ini untuk
mediannya.